Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Pesaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Doni Hermawanto dari Kupang, yang akan membawakan eksposisi 2 Timotius 3. Untuk hambanya Pastor Doni Hermawanto, waktu kami serahkan, silakan. Iya, terima kasih Ibu Ayu. Shalom, selamat malam. Salam. Ya, puji Tuhan kita kembali di dalam pertemuan persekutuan kita malam hari ini. Biarlah Allah selalu menolong kita, memberkati kita, menuntun dengan rahmat-Nya yang ajaib, sehingga kita masih sehat, kuat, dengan kondisi sampai malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan belajar di dalam apa ini? Di dalam tema yang diberikan kepada saya, yaitu eksposisi 2 Timotius pasal yang ketiga, yaitu di situ terdapat ada 17 ayat, ya. Dan kita nanti akan melihat ada beberapa tema sebetulnya di dalam apa ini, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat ini ayat per ayat. Kita mulai di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi kembali. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sebelum tadi kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, tadi ada YouTube yang mengisikan tentang lagu, dikatakan ku tetap setia mau melayani Tuhan. Ya, dikatakan tetap setia mau melayani Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kita sering sekali sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pendeta, gembala, di dalam bergereja kita selalu menginginkan bahwa setiap jemaat itu mau bergabung di dalam setiap pelayanan. Dan kita selalu kadang-kadang memberikan suatu seperti iming-iming lah untuk kita mau ngajak mereka untuk melayani. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, dengan kondisi pelayanan yang sangat sulit dan sangat sukar itu, dengan banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan, dan mereka tahu tentang itu semuanya, siapakah yang mau melayani, ikut melayani bersama-sama. Hal ini juga sebetulnya sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan kita ketahui bahwa Paulus banyak sekali menulis surat-suratnya, lebih banyak kepada jemaat secara global. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam tulisannya secara pribadi, yaitu kita boleh melihat yaitu kepada Timotius, dan salah satunya ada juga kepada Titus dan Filemon. Tetapi kalau kita boleh melihat secara gambaran banyaknya, yang ditulis itu yaitu berbicara ketika Paulus menulis surat kepada Timotius. Dan kita ketahui bahwa seperti tadi ungkapan awal, tetap setia mau melayani Tuhan. Kalau kondisinya it's okay, kalau kondisinya baik, orang akan mudah kita ajak untuk melayani. Tetapi bagaimana ketika orang tahu bahwa pelayanan kita, kondisi kita yang sulit sekali dan penuh banyak tantangan, banyak rintangan, yang artinya semua orang tahu kondisinya itu, bagaimana kita mau mengajak orang? Pasti kebanyakan orang tidak mau. Hal ini juga sama sebetulnya kenapa Paulus menulis suratnya yang kedua kepada Timotius. Ya, makanya diawali di dalam pasal yang ketiga ini, dan nanti kita mengajak karena dia pernah melihat bahwa dia punya murid yang namanya Timotius itu, dan dia juga memerlukan yang namanya bimbingan, dan dia menuliskan tulisannya inilah, surat inilah kepada Timotius, dan Paulus memberikan suatu gambaran yang nyata apa yang dialami, apa yang terjadi di dalam
tulisannya kepada Timotius dengan kondisi seperti itu. Paulus tidak mereka-reka sehingga mau mengkamuflase kondisi daripada Timotius tentang pelayan, tidak. Tetapi Paulus benar-benar memberikan fakta nyata bagaimana kondisi yang dihadapi dan bagaimana yang akan terjadi di dalam kehidupan Timotius ketika dia melayani. Makanya dikatakan di ayat yang pertama dikatakan bahwa ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Masa yang sukar. Bapak kasih Tuhan, masa akhir ya. Kadang-kadang kita salah melihat persepsi tentang akhir zaman, tentang apalagi ini tidak. Hari-hari terakhir ini menunjukkan, mengidentifikasikan bahwa Paulus di dalam kehidupannya juga mendekati masa akhir hidupnya, akan menghabiskan dalam api pelayanannya. Begitu juga dia juga memberikan nasihat kepada Timotius bahwa akhir di dalam pelayanan juga itu sangat berat sekali yang dialami dialami oleh Timotius nantinya. Bahkan kalau kita boleh melihat, dikatakan di sini bahwa kata terakhir di sini sama kita boleh melihat di dalam Yoel juga bahwa masa-masa terakhir nanti akan pencurahan Roh Kudus. Tetapi yang menjadi penting adalah hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Akan datang masa yang sukar. Dan ternyata apa yang dituliskan tentang kata yang sukar ini tidak segampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Sukar seperti apa sih? Ternyata dikatakan di sini menggunakan kata kalepos, ya, yang artinya itu secara harfiah itu sukar, berat. Tetapi berat sukarnya ini mengandung dua hal, yaitu kesakitan secara fisik dan kesakitan secara mental, ya. Atau bisa dikatakan kita menghadapi orang yang ganas, orang yang berbahaya, penuh dengan apa? Dengan ancaman. Itulah yang dipakai kata sukar di situ. Tetapi hal ini juga kita boleh tegaskan kembali, kata yang sukar ini digambarkan juga ketika Yesus di dalam pelayanannya. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 28, di situ juga menggunakan kata kalepos. Ya. Kata ini juga digambarkan, digunakan ketika orang-orang itu menghadapi orang dirasa, orang yang kerasukan apa? Kerasukan setan, ya. Dikatakan melihat kondisi seperti itulah. Jadi kata yang sukar ini itu betul-betul real. Kesukaran yang sungguh luar biasa, kesukaran yang dahsyat yang dialami oleh Paulus, dan itu juga nanti juga akan dialami oleh Timotius. Karena kita tahu Paulus sebagai seorang guru, sebagai seorang mentor, dan dia punya murid yang namanya Timotius, dan dia bersama-sama, tetapi kondisinya sekarang itu terpisah. Paulus ada di dalam penjara, dan sekarang Timotius berhadapan dengan jemaat yang dilayani di dalam satu kota. Tetapi dia memberikan nasihat, inilah yang nanti kamu akan hadapi. Ini secara real. Dan kita boleh lihat di dalam ayat yang kedua, di situ Paulus merincikan satu persatu. Dikatakan pertama, dikatakan apa? Manusia akan apa? Mencintai dirinya. Ya. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya. Ada rasa egoisme yang tinggi sekali. Dan menjadi apa? Hamba uang. Mereka akan membual. Dikatakan lagi, mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan apa? Agama. Di ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak tahu mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka. Nah, penjelasan di dalam ayat yang kedua sampai secara ayat yang kelima ini, itulah kondisi real jemaat, orang-orang yang dihadapi ketika Paulus pelayanan, dan nanti juga dan sekarang juga dihadapi oleh apa? Oleh Timotius. Ini suatu tantangan yang sangat berat sekali.
ketika Timotius harus mengembalakan, ketika Timotius harus melayani di daerah, di kondisi jemaat orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Tetapi inilah sesungguhnya menjadi tantangan utama di dalam apa? Di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Bukan seolah-olah Rasul Paulus itu memberikan menakut-nakuti atau memberikan menjelaskan supaya Rasul Timotius ini takut, tidak, tetapi ini memberikan secara real, memberikan secara data real, itulah yang dihadapi. Tetapi fungsinya untuk apalah? Karena Paulus tahu kondisi bagaimana karakteristik, bagaimana kemampuan, bagaimana kondisi kehidupan daripada Timotius dengan kondisi tantangan yang begitu berat. Tetapi Paulus memberikan suatu wejangan, memberikan suatu arahan, sehingga dia tahu fokusnya itu kemana, nanti ketika kamu pelayanan itu berhadapan dengan siapa, dan nanti bersikap seperti apa. Itulah yang Paulus berikan kepada apa? Kepada Timotius. Nah, kadang-kadang di dalam dunia modern sekarang ini, ketika kita mengajak orang untuk melayani, siapa yang berani memberikan tantangannya? Siapa yang memberanikan kesulitannya? Pasti tidak akan mau. Banyak kita tawari, ayo kita melayani nanti seperti ini, seperti ini. Kita selalu berbicara masalah positifnya, tetapi tidak selalu mengerti tantangan yang dihadapinya. Karena kalau kita memberikan tantangan-tantangan, menjelaskan tentang kondisi yang akan kita layani, orang pasti tidak akan mau mengikuti pelayanan kita. Tetapi Paulus sebagai seorang rasul dan dia sebagai bertanggung jawab terhadap anak didiknya yang namanya Timotius, dia tidak mau melepaskan dengan sendirinya, tetapi dia tetap memberikan penguatan, tetap membimbing mereka dan tetap memberikan semangat kepada kehidupan kehidupan kepada Timotius ketika mereka melayani. Dan ini harapan daripada Paulus bahwa nantinya bahwa Timotius itu seperti tadi dikatakan, ku tetap setia mau melayani dengan kondisi seperti itu. Apalagi dikatakan di ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi kondisi morality yang dihadapi jemaat-jemaat orang-orang yang dihadapi Timotius itu bukan hanya bermasalah di dalam dirinya sendiri, tetapi Timotius juga nantinya dan sekarang itu berhadapan dengan penyusup-penyusup, penyesat-penyesat yang ada di dalam lingkungan mereka. Ya, dan paling mudah adalah dikatakan di sini mereka ini mengejar orang-orang yang lemah, notabene dikatakan adalah perempuan-perempuan yang mudah dihasut, yang mudah diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi secara moral Paulus memberikan kondisi bahwa nanti orang yang kamu layani itu moralnya seperti ini, tetapi mereka bukan berdiam sendiri saja untuk dirinya sendiri, kejahatannya untuk dirinya sendiri, dosanya untuk dia sendiri, tetapi dia juga merajalela dengan semangatnya mereka untuk menjerat, mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak baik. Dikatakan apalagi yang ayat ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, kebebalan yang sungguh luar biasa. Ya, bebal sungguh luar biasa yang dihadapi oleh Paulus maupun Timotius nantinya ketika dia melayani. Ya, inilah tantangan di dalam kehidupan kita di dalam akhir-akhir ini. Ya, banyak orang bebal. Banyak orang yang mengerti kebenaran tetapi tidak mau. Bahkan dikatakan disamakan seperti begini. Di ayat yang ke-8. Kebebalannya itu disamakan dengan sama seperti Yanes dan Yambres. Menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sesudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang. Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 ini, kata Yanes dan Yambres itu cuma muncul di dalam teks Timotius ini. Tetapi dikatakan di situ sebetulnya
jelas sekali dikatakan Yanes dan Yabres menentang Musa. Tetapi di dalam kitab Pentateuch, di dalam peristiwa Musa di Mesir, nama orang ini tidak muncul. Tetapi di dalam teks-teks apokrifa, di dalam teks-teks yang lain, yang pendukung-pendukung yang lain, bahwa dijelaskan bahwa ketika Musa itu berhadapan dengan Firaun, ketika dia mujizat tentang tongkatnya menjadi ular, dan di situ juga kita boleh melihat bahwa Firaun juga memberikan orang yang ahli sihir, ya, atau ahli sihir juga di situ dikatakan diutuslah ahli sihir, dan namanya itu adalah Yanes dan Yabres. Dan di sini jelas sekali bahwa mereka itu adalah orang-orang ahli sihir, tetapi dikatakan mereka mengerti, tetapi mereka tetap ngotot, dan akhirnya mereka akan akhirnya kalah, Yanes dan Yabres ini. Nah, begitu juga dari hal ini kita boleh melihat, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa ketika kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan Alkitab, ada banyak data-data yang bisa kita ambil dari tulisan di luar daripada Alkitab sebagai pendukung. Ya, Alkitab memang sebagai firman Allah, tetapi untuk memperjelas, untuk memperkaya wawasan pemahaman kita tentang Alkitab, kita juga boleh menggunakan tulisan-tulisan yang lain yang untuk lebih memperjelas, sama seperti peristiwa di dalam di dalam teks yang ini, yaitu tentang peristiwa Yanes dan Yabres. Tidak ada di dalam kitab Keluaran, tetapi di kitab yang lain itu ada. Ya, dikatakan di situ dikatakan bahwa Yanes dan Yabres muncul di situ. Nah, di sini kita boleh melihat tadi dikatakan kebebalan mereka tentang kebenaran orang-orang yang tidak mau diajar. Itu digambarkan seperti dari Yanes dan Yabres ini. Bahkan peristiwa penyesatan Yanes dan Yabres ini, kebebalan ini begitu panjangnya sampai di peristiwa bukan hanya di peristiwa ini saja, di dalam Musa saja, tetapi generasi selanjutnya penyesatan ini juga sering muncul sekali di dalam kebenaran pada waktu itu. Nah, disinilah kita boleh melihat di dalam teks, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-9 ini, kita boleh belajar bahwa itulah kondisi real yang dialami oleh Timotius ketika dia melayani. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, setiap kita pelayanan, kita memiliki tantangan masing-masing. Kita punya tantangan dengan berbagai macam jemaat. Tetapi apakah kita mau undur diri, apakah kita mau lari meninggalkan panggilan kita, kan tidak mungkin. Sama seperti ketika saya kuliah, ya, ketika saya kuliah S1 di Surabaya, angkatan saya itu yang untuk S1 itu sekitar 15 saja. 15, laki-lakinya itu sekitar 9, perempuannya itu sekitar ya ada 5. Berjalan di tahun-tahun 98. Tetapi ketika menginjak di tahun 2000-an, ya, itu kan mulai banyak gereja-gereja mega church muncul, kehidupan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tahu-tahu langsung kampus kami mendapat mahasiswa hampir sekitar 30 atau 40. Ya. Dan ternyata ketika kita boleh melihat, ketika kita boleh tanya satu persatu, ada beberapa kita tanya kepada adik-adik kelas, kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan? So, saya bikin terkenal karena kehidupan hamba Tuhan itu enak begini-beginilah. Inilah yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja sampai hari ini. Begitu juga kadang-kadang ketika kita mengajak orang bergereja, ya, pengennya kita selalu memberikan tanda kutip membujuk untuk sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang realnya tidak seperti itu, sehingga mungkin nantinya banyak orang kecewa kepada Tuhan, banyak orang kecewa kepada hamba Tuhan, banyak orang kecewa kepada gereja. Tetapi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini, Paulus benar-benar menjelaskan real kepada siapa? Kepada Timotius kondisinya. Dan itu untuk meyakinkan, dan itu untuk mempersiapkan diri Timotius ketika dia menghadapi itu. Sama seperti daripada dia blank sama sekali di dalam pelayanannya, tetapi itulah yang kita boleh melihat. Bagaimana Paulus memberikan gambaran secara nyata
kepada orang-orang yang nanti yang dialami oleh Timotius, sama seperti ketika Paulus melayani. Kita menginjak di dalam ayat yang ke-10, dikatakan dengan judul iman tumbuh dalam penganiayaan dalam pembacaan kitab suci. Ya, ini menarik. Dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ya. Paulus, saya katakan orang Paulus adalah orang yang sungguh luar biasa. Ya, di dalam Tesalonika dia juga memberikan harus mengikuti teladanku. Dikatakan di sini, tetapi engkau telah mengikuti. Ya. Dikatakan di sini kata mengikuti. Ya. Mengikuti itu mengatakan bahwa artinya bukan hanya bersama-sama saja, bukan hanya sekilas tahu dan tahu saja, tetapi di sini dikatakan bahwa Timotius itu mengerti betul bagaimana kehidupan secara real seorang gurunya yang namanya Paulus itu. Jadi dia tahu betul siapa itu siapa itu Paulus. Bahkan kata mengikuti ini sama seperti kalau kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita buka kata yang sama, dikatakan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya bacakan. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur. Bagimu dikatakan apa? Menyelidiki segala peristiwa dengan apa? Seksama. Jadi memang di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-9 tadi, Paulus menjelaskan tentang bagaimana kondisi tantangan yang dihadapi oleh Timotius nantinya. Tetapi di sini ayat yang ke-10, Paulus memberikan penguatan melalui contoh dirinya, dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti. Ya. Jadi ini loh, gurumu itu seperti ini. Yang membimbing kamu ini seperti ini. Mentor kamu itu seperti ini. Dan dia tahu betul itu Timotius. Bagaimana kondisi, bagaimana apa yang dialami oleh Paulus selama pelayanannya. Dan di mana-mana dia selalu diajak. Ya, kadang-kadang kita sekarang itu ada istilah dalam tanda kutip rohani yang tidak jelas. Oh, dia itu anak rohani saya. Oh, dia itu bapak rohani saya. Yang dimaksud itu seperti apa? Bapak dan anak rohani ini. Tidak segampang yang kita anggap, kita cetuskan tadi. Tetapi ketika kita boleh melihat dikatakan anak rohani atau bapak rohani, yang dikatakan real itu adalah relasinya antara Timotius dengan Paulus ini. Benar-benar Paulus adalah sebagai seorang bapak rohani dan Timotius adalah seorang anak rohani. Karena dia bersama-sama terus, sama seperti ketika Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya, mereka bersama-sama terus. Dan inilah salah satu contoh mentori yang sangat jelas sekali, satu pemuritan yang sangat jelas sekali, model pemuritan yang sangat ideal sekali. Bagaimana ketika kita menginjili di daerah tertentu, bukan kita datang satu minggu kita hilang, tidak. Tetapi ketika kita berani menginjili, ketika kita berani terjun ke daerah yang baru, dan di situ kita menemukan orang yang patut kita kader, dan di situ kita mau mengajar mereka sampai berhasil, sampai tuntas. Itulah yang digambarkan Paulus kepada Timotius. Dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, dikatakan ajaran di sini jelas sekali bagaimana Paulus mengajar, bagaimana pendirian, bagaimana mengerti tentang apa nih tulisan-tulisan apa nih Paulus tentang ajarannya mereka. Ya, kita tahu Paulus itu bukan orang sembarang, dia adalah orang yang sangat hebat dan dia menguasai akan hukum Taurat, dia mengerti semuanya tentang apa ini kekristenan, keimanan, tentang hukum Taurat, dia mengerti itu semua. Jadi Timotius diajar, ini loh ajaranku tuh seperti ini. Pahami semuanya, mengerti semua secara doktrinal, secara keilmuan, secara penguasaan materi. Itu yang dilihat oleh Timotius di dalam kehidupan Rasul Paulus. Begitu juga dikatakan cara hidup, ya. Cara hidup, bagaimana kehidupan daripada pada Paulus jelas sekali, ya. Di mana-mana Paulus hidup, bagaimana caranya Paulus melayani,
Kalau kita kemarin boleh melihat, Paulus sering sekali mengatakan ketika dia melayani ke suatu daerah, ketika daerah itu tidak mensupport dirinya, dia tidak menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan apa yang dipunyainya, itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia harus melayani. Kehadirannya bukan menjadi beban bagi orang-orang yang dilayani. Memang itu sebetulnya punya hak, tetapi bagi dia, ketika melihat kondisi seperti itu, dia tidak membebani orang-orang yang dilayani. Itulah yang kedua, yang dilihat daripada Rasul Paulus yang ingin ditunjukkan kepada kepada Timotius, bukan berbicara masalah doktrinal, bukan berbicara masalah ajaran, tetapi mengenai akan hidupnya dia. Ya, dikatakan yang ketiga, dikatakan pendirian. Ya, pendirian. Kata pendirian di sini sebetulnya lebih tepatnya itu diterjemahkan dengan namanya tujuan. Ya, Paulus mengerti tujuan hidupnya itu seperti apa. Ya, sama seperti ketika kita dipanggil Tuhan. Oh, kamu nanti dipanggil untuk melayani. Kita tahu tujuan kita melayani apa. Tuhan ngasih apa di dalam kehidupan kita ketika kita dipanggil untuk melayani. Hal ini juga kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan Rasul Paulus yang awal pertama kali, kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana ketika Paulus mendapat penglihatan dan dia ketemu dengan Allah. Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi dengan jelas di situ Tuhan memberikan visi kepada Paulus bahwa nanti engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi banyak sekali penderitaan yang kamu alami. Tetapi engkau akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Nah, itulah destiny, itulah tujuan daripada Allah memanggil daripada Paulus ini ketika dia melayani. Dikatakan cara hidupnya, pendiriannya atau tujuannya. Dia mengerti fokusnya ketika dia melayani. Kemana arah tujuannya. Itu yang diajarkan juga, yang ingin ditunjukkan juga kepada Timotius sebagai anak didiknya. Dikatakan di sini yang selanjutnya tentang iman. Ya, iman itu bukan berbicara masalah kita berdoa, kita beriman, tidak. Tetapi bagaimana kesetiaan daripada Rasul Paulus. Ya, kalau kita masalah kesetiaan, kita tidak usah meragukan bagaimana kesetiaan daripada Rasul Paulus ketika dia melayani. Berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia digigit ular, berapa kali dia masuk penjara, tetapi dia tetap setia. Imannya ditunjukkan, dia tidak pernah meninggalkan akan pelayanannya. Dia tidak meninggalkan akan keimanannya. Kadang-kadang ketika kita berjemaat, sering sekali tanya, Pak, kenapa kita nggak mau melayani lagi? Oh, saya kecewa. Ya, berarti tidak ada namanya kesetiaan di dalam pelayanan. Karena kita selalu berpikir bahwa di dalam otak pikiran kita, tanda kutip, kalau kita melayani kita pasti enak secara jasmani. Lah itu tujuan yang salah, seperti tadi pendirian yang salah ketika kita melayani Tuhan. Kalau kita boleh melihat di dalam teks Alkitab kita, ya, siapa di dalam teks Alkitab kita yang melayani yang enak secara jasmani? Tidak ada sebetulnya. Tetapi itu sebetulnya gambaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani, nanti mungkin secara jasmani kita rasanya tidak enak. Dengan banyak tantangan, banyak siksaan seperti itu yang dialami, itu tidak masalah. Tetapi disinilah yang ditunjukkan oleh oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa ketekunan itu menjadi kesetiaan. Itu menjadi dasar yang penting sekali ketika kita melayani. Dalam kondisi apapun tetap setia untuk melayani, seperti tadi pujianku, tetap setia untuk melayani. Yang selanjutnya adalah berbicara masalah kesabaran. Ya. Kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya. Memang berat, saya katakan. Menjadi seorang leader, menjadi seorang gembala, menjadi seorang pemimpin di dalam di dalam memimpin orang, ya, memimpin jemaat, memimpin komunitas, itu sangat sulit sekali. Ya. Kesabaran, kasih, dikatakan lagi tentang ketekunan kembali, ya. Karena ini semuanya bukan berbicara masalah sesuatu yang enak, tetapi menghadapi kesabaran, kasih, ketekunan ini yang dilandasi dengan kondisi jemaat yang penuh dengan banyak tantangan seperti tadi yang di ayat yang pertama sampai yang ke-9 tadi.
Ya, tetapi Paulus tetap bagaimanapun dia tetap setia melayani di kota-kota, di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, dengan bermodel-model permasalahan, dengan bermodel-model tantangan pada waktu itu, tetapi dia tetap sabar. Bahkan kalau kita boleh melihat di dalam teks di dalam kitab Galatia, di situ Paulus mengatakan bahwa Galatia adalah orang-orang yang bodoh. Itu mungkin karakter daripada Paulus, mungkin dengan muncul kata bodoh itu, tetapi dia tetap sabar untuk melayani, untuk membimbing, untuk menasihati, untuk mengarahkan kepada umat-umat yang umat-umat yang dipimpinnya pada waktu itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita modern hari ini, tantangan kita hari ini. Menjadi seorang gembala itu bukan sesuatu yang sesuatu yang gampang. Bahkan Yesus pun pernah memberikan perumpamaan, domba-domba yang baik yang 99 itu boleh ditaruh situ, tapi dia tetap mencari domba satu yang yang tersesat ini. Dan ini juga kita sebagai seorang jemaat atau sebagai seorang pengurus gereja, ya marilah kita dukung para gembala kita sehingga dia tetap melayani dengan kesabaran, dengan kasih, dengan ketekunan yang sungguh luar biasa, sama seperti yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu. Karena kita yakin percaya, kita tahu gembala kita tidak mungkin akan mampu dengan sendirinya, tetapi pasti ada banyak-banyak penopang yang menopang akan pelayanan gembala kita, gereja kita, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sama seperti ketika Musa, ya di sebelahnya kirinya ada Hud dan ini, dia ditopang oleh dua orang rekan kerjanya, sehingga tetap kuat di dalam pelayanan ketika Musa berperang pada waktu itu. Sehingga kalau tangannya tetap terangkat bahwa tentara Israel maju menang, tetapi ketika topangan tangannya itu mulai menurun, kekuatannya mulai menurun. Nah, disitulah fungsi kita, mungkin kita sebagai jemaat, kita sebagai pengurus gereja, kita juga boleh mengambil peran di sini, bahwa gembala kita, leader kita, pimpin kita, dengan banyak tantangan, dengan banyak persoalan yang dihadapi dalam pelayanan, kita boleh mendukung, kita boleh menjadi tim yang kuat di dalam di dalam pelayanan. Ini juga gambaran nasihat yang ingin ditujukan kepada siapa? Kepada Timotius terhadap dirinya pada Paulus itu. Ya. Nanti kalau kamu mengalami seperti ini, lihat saya tetap setia, saya tetap memiliki iman. Engkau tetap memberikan ajaran yang baik kepada dirinya. Bahkan dikatakan di ayat 11, engkau telah menderita penganiayaan dan sesara seperti yang pula aku derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan ini ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dikatakan engkau telah ikut menderita. Timotius pun pernah juga menderita dan sengsara, sama seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi yang menjadi problem adalah dulu menderitanya itu dia dengan Paulus ada seorang leadernya pada waktu itu. Tetapi sekarang Timotius itu nanti dia akan sendiri. Dia akan sendiri. Kalau dulunya dia menderita dengan Paulus, namanya menderita bersama-sama, it's okay. Tetapi nanti kalau dia sendiri bagaimana? Karena memang kondisinya nanti Timotius dan waktu dia menerima surat ini, dia kondisinya sendirian. Tetapi di ending, di dalam kalimat yang terakhir dikatakan, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Penderitaan ada, penganiayaan ada, tetapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong itu semuanya. Dan ini yang menjadi spirit, nasihat, penguatan kepada Timotius. Dulunya mungkin kamu bersama-sama dengan saya, tetapi kalau kamu sendiri, kamu tidak sendirian. Tetapi ada Allah yang berimmanuel, Allah yang selalu memberikan penguatan, Allah yang selalu mendorong, tetap memberikan penghiburan ketika kamu mengalami tantangan dan penderitaan ketika kamu melayani. Di ayat ke-12 dikatakan apa? Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya memang kondisinya kalau kita boleh melihat kondisi pelayanan Paulus dan Timotius pada waktu itu seperti itu. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi dikatakan sini apa? Di ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Ya.
Di sini Paulus ingin memfeedback bagaimana pendidikan iman sejak kecil. Ya. Dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Dikatakan yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal yang namanya kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat secara sangat sederhana, ya, keimanan daripada Timotius itu dimulai dari Louis dan Eunice. Ya, kita mengingat bahwa orang tua daripada Timotius itu adalah dia punya ibu adalah orang Yahudi, tetapi papanya dia adalah campuran Yunani Romawi. Ya. Jadi kalau kita boleh melihat secara keimanan, secara pendidikan, secara kebenaran itu sudah bertolak belakang. Tetapi dikatakan kalau kita boleh melihat bahwa Timotius itu dididik oleh neneknya maupun ibunya. Dan kalau memang saya katakan Paulus itu Timotius itu dididik oleh neneknya dengan ibunya dalam tradisi Yahudi, saya katakan hal ini sama sebetulnya. Sama seperti Paulus. Paulus juga memiliki pemahaman hukum Taurat yang kuat. Karena orang-orang Yahudi ketika dia menjalankan akan tradisi Yahudinya, keagamaan Yahudinya dengan kuat, pasti dia sudah mengenal yang namanya kitab suci, hukum Taurat itu dengan apa? Dengan baik. Bahkan kalau kita boleh melihat mereka hari yang ke-8 sudah disunatkan, mereka menjadi murid-murid, bahkan sama seperti Yesus ketika dia umur 12 tahun dia sudah di bait Allah. Nah, inilah yang ingin kembali direview di dalam apa nih? Di dalam kehidupan daripada Timotius. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut lagi berbicara masalah kebenaran, berbicara masalah keyakinan imanmu, bahwa karena kamu itu sudah memiliki fondasi yang sangat kuat sekali. Memiliki fondasi keimanan, pengajaran, pengenalan akan hukum Taurat, pengenalan akan keselamatan itu sudah kamu terima sejak apa? Sejak dini. Nah, ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita bergereja hari ini, ya. Kalau kita aplikasikan di dalam bergereja hari ini, pendidikan anak usia dini, ya, sekolah minggu itu menjadi penting di dalam apa nih? Di dalam kehidupan bergereja hari ini. Apalagi dengan tantangan, dengan apa nih? Dengan segala problematika di dalam dunia modern hari-hari ini, tantangannya begitu berat. Tetapi di sini gereja juga harus memiliki peran yang sangat penting sekali bagaimana boleh mendidik, boleh mengarahkan, boleh membimbing untuk anak-anak apa nih sekolah minggu, biarlah mereka sudah dari kecil sudah boleh mengenal akan apa? Akan imannya. Tetapi yang menjadi penting juga bahwa hal masalah keimanan itu bukan tanggung jawab gereja sepenuhnya, tetapi orang tua juga memiliki peran yang sangat penting sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara masalah orang tua ketika kita memiliki anak, bahwa kalau mereka sudah ikut sekolah minggu, ya cukup masalah keimanan tidak, tetapi sebagai orang tua juga harus bagaimana bisa mendidik, bisa bagaimana mengenalkan tentang keimanan, tentang ketuhanannya, sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Hal ini juga sama seperti kalau kita baca di dalam di dalam kitab Ulangan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 itu kita boleh melihat di situ bagaimana tentang tentang Shema Israel. Dikatakan di situ bagaimana setiap kita boleh coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dikatakan apa? Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sudah dikenalkan tentang konsep ketuhanan. Dikatakan lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Ya, ini sudah jelas berbicara tadi masalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan sudah dijelaskan, mengasihi dengan hati, dengan jiwa, dengan kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dikatakan ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbang pintu gerbangmu. Kalau hal ini memang saya katakan dilakukan dan terjadi di dalam kehidupan Timotius sejak dini, sejak kecil, pasti secara keimanannya dia, secara keyakinannya dia, apa yang dipikirkan oleh Paulus dengan kondisi tantangan seperti itu, dan bagaimana dia boleh melihat pribadi Paulus yang notabene dengan tantangan apapun, dengan kondisi apapun, tetap setia mau melayani itu. Timotius pasti akan kuat. Timotius pasti akan apa? Akan mampu. Untuk itu makanya tadi di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-9 dia menjelaskan, Paulus menjelaskan ini loh kondisi daripada apa? Daripada jemaat yang nanti kamu layani. Tantangan seperti itu yang nanti kamu akan hadapi. Tetapi di ayat ke-10, 11, Timotius, kamu melihat saya. Lihat pribadi saya yang kamu bersama-sama dengan saya. Penguatan itu ada. Penguatan itu ada di dalam apa? Di dalam kehidupan daripada Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Tetapi di ayat yang ke-15, tetapi ayat 14, 15 ini, dia mengelitik di dalam hati nurani daripada Timotius. Bahwa sejak kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Engkau sudah mengenal yang namanya kebenaran. Engkau sudah memberikan hikmat di dalam dirimu. Dan berkatakan apa? Menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saya kembali lagi di dalam aplikasi kita, di dalam tantangan modern hari ini. Gereja mau tidak mau harus bisa bagaimana berperan penting di dalam apa? Pendidikan anak usia dini. Atau dikatakan dalam gereja kita sering menggunakan kata istilah apa? Sekolah minggu. Nah, disitulah sebetulnya peran gereja. Dengan tantangan zaman seperti ini kita memupuk, memberikan pondasi-pondasi iman yang benar, pengajaran-pengajaran yang benar tentang Allah kita seperti apa, bagaimana kita mengasihi Allah kita, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dan itu terus diajarkan berulang-ulang baik di dalam gereja maupun di dalam setiap keluarga Kristen, sehingga kita pastinya akan memunculkan orang-orang yang militan sama seperti yang dialami oleh Timotius kalau kita baca di dalam teksnya pada malam hari ini. Dikatakan yang selanjutnya di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini, kalau kita boleh melihat garis lurusnya itu seperti begini. Tantangan di dalam pelayanan itu ada. Permasalahan di dalam pelayanan itu ada. Sama seperti begini. Sama seperti ketika kapal itu keluar dari pelabuhan. Ya. Semua nakoda pasti ingin berharap bahwa nanti kondisi lautnya itu baik, tenang, dan boleh berjalan dengan apa nih? Dengan baik di dalam perjalanan pelayarannya itu. Tetapi apakah bisa diprediksi hal itu terjadi? Ya. Tetapi yang kita boleh melihat adalah ketika kapal itu sudah berani keluar dari dermaga, nantinya ketika dia ada namanya angin kencang, ada badai, ada apapun itu, mau tidak mau kapal itu tetap harus berlayar dan sampai ke tujuannya nanti. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberanikan diri kita melayani, kita ambil bagian di dalam pelayanan kita sama seperti yang digambarkan oleh Paulus
kepada Timotius ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita selalu berpikir, oh semuanya nanti akan baik. Kita berharap itu semuanya. Tetapi ketika itu terjadi, sesuatu yang tidak mengenakan, tantangan yang sangat sukar, tadi dikatakan hari-hari terakhir itu sukar dengan seperti itu. Apakah kita berhenti? Apakah kita undur? Kalau kapal itu berhenti dan akhirnya mesinnya mati, dia pasti tenggelam. Tetapi di sini Paulus memberikan solusi. Ya, meskipun ada tantangan, ada badai, Paulus memberikan solusi kepada Timotius. Bagaimana dia mengikuti teladan daripada Paulus. Bagaimana dia memberikan pengajaran yang baik kepada Timotius. Bahkan dia mengingatkan kembali bahwa engkau Timotius, kamu tuh dari kecil sudah mengenal Tuhan. Secara langsung bahwa pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengenalanmu kepada Tuhan sejak dini, itu menjadi dasar, menjadi fondasi kamu untuk kamu tetap kuat di dalam apa? Di dalam pelayanan. Nah, inilah sebetulnya kekuatan di dalam kehidupan kita ketika kita berani memberikan apa diri kita untuk melayani. Ya. Seperti tadi kita tetap melayani, kita tetap setia. Bapak sekalian Tuhan, biarlah perenungan kita pada malam hari ini, kita boleh melihat gambaran yang sangat jelas sekali. Kalau kita boleh nanti lihat di dalam pasal yang keempat, Paulus itu menjelaskan bagaimana tentang akhir daripada kehidupannya mendekati ajal ya. Tetapi kita semuanya, kita mungkin sebagai hari ini sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta jemaat, marilah kita mau mengambil pribadi daripada seorang Rasul Paulus yang boleh mengajar, yang boleh membimbing, yang boleh mementor akan orang-orang di sekeliling kita, yang nantinya boleh menjadi orang-orang yang kuat seperti apa? Seperti Timotius. Begitu juga mungkin kita sebagai seorang jemaat atau seorang pengurus gereja, ya mau tidak mau ketika kita bergabung di dalam gereja, kita punya tugas juga yang sama, bagaimana kita mensupport gembala kita, mensupport pendeta-pendeta kita, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dia tidak akan mampu sendiri. Dia membutuhkan orang-orang sekelilingnya untuk mensupport, mendukung di dalam pelayanan mereka. Hal ini sama, Paulus dan Timotius menjadi seorang bapak rohani dan menjadi anak rohani. Tetapi yang namanya anak rohani bagaimanapun ada waktunya, nanti akan berjalan sendiri. Dan biarlah kita juga semuanya pada hari ini, pada malam hari ini, biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita tetap kuat untuk menjalani meskipun tantangan begitu berat, tetapi Allah selalu memberikan yang terbaik, bahkan dikatakan di ayat ke-17 sangat sungguh luar biasa. Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah, kita ini kepunyaan Allah, dikatakan apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Suatu ayat yang sungguh luar biasa. Kita ini diperlengkapi oleh Allah untuk setiap perbuatan yang baik, sekecil apapun itu. Bahkan Yesus pun mengatakan apa? Kalau kita ngasih air 1 gelas pun, Tuhan membalas kepada kita. Biarlah kebaikan kita boleh kita lakukan di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan masyarakat kita. Karena kita adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau kita boleh melihat secara nyata hari-hari ini, di dalam prinsip pemuritan itu menjadi penting. Ada yang namanya mentor dan ada namanya anak yang dimentor. Tapi begitu juga di dalam gereja hari-hari ini itu juga harus menjadi penting karena gereja itu mempunyai otoritas, gereja itu mempunyai peran yang sangat penting bagaimana membina, bagaimana mendidik daripada setiap orang-orang baik itu pelayan maupun jemaat. Nah, disinilah pentingnya sekali di dalam bergereja itu bagaimana ada yang namanya sharing, ya adanya namanya dikatakan ada namanya mengingatkan, ada namanya mengajar, ya. Tetapi kalau kita dikatakan tadi seperti bait Allah, ya kita diajar sendiri. Kita nanti tidak mengerti ukurannya. Makanya sekarang ini kita memiliki mentor yang baik, mentor yang tanda kutip ya, mentor yang apa ini yang bisa mendidik kita dengan baik secara ajaran, secara keyakinan, secara ketekunan itu menjadi penting.
Karena kalau tidak, nanti kita akan menjadi murid-murid yang yang salah kaprah. Nah, ini sebetulnya bagi kita adalah bagi pendeta-pendeta, bagi hamba-hamba Tuhan, peristiwa Paulus dengan Timotius itu gambaran yang sangat penting sekali. Bagaimana metode pemuritan yang benar, bagaimana kaderisasi yang benar di dalam gereja. Karena tidak mau ketika kita memberikan ada suatu figur yang salah, figur yang mengajarkan yang tidak benar, dan itu akan diikuti oleh banyak orang, akhirnya kita akan banyak sekali akan memberikan tanda kutip menyesatkan banyak orang gitu. Nah, sebetulnya penting sekali kita sekarang hari ini adalah kita semuanya bergereja. Kita semuanya pasti punya leader, punya pimpinan, punya komunitas di dalam gereja. Dan di dalam gereja itulah sebetulnya kita saling di dalam pembinaan, bagaimana kita dibina melalui kebenaran firman Tuhan, kita juga boleh melihat figur akan pemimpin kita, bagaimana tentang ajarannya, bagaimana tentang hidupnya. Ini yang menjadi panutan, menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memang diajar sendiri secara dikatakan tanda kutip bahwa kita tidak pakai mentor, saya katakan itu tidak ideal, karena bagaimanapun bagaimana kita memperoleh pengajaran itu dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang saya katakan kalau kita boleh melihat di zaman modern ini, saya katakan sulit sekali kita menemukan figur seperti Paulus dengan dengan Timotius, tetapi prinsipnya adalah sistemnya, metodenya, dan caranya inilah yang akan kita pakai, yang kita terapkan di dalam di dalam kehidupan bergereja, di dalam mentoring, bagaimana pembinaan kepada jemaat-jemaat yang baru untuk menjadi salon seorang leader-leader yang baru itu sama metodenya seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Itu mungkin sharing dari saya pada malam hari ini untuk memberikan tambahan. Kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala kita, tutupkan mata kita. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semuanya. Dan kalau kami boleh belajar, kami boleh sharing tentang firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh memahami, kami boleh mengerti bahwa banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kesulitan yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan kami. Tetapi tantangan itu tidak menyurutkan kami, tidak menghilangkan kesetiaan kami untuk kami melayani, untuk mengiringkan Engkau Tuhan. Dan kami memiliki jaminan bahwa Allah Immanuel itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menyertai itu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan keimanan kami, ketekunan kami, bahkan sesuai dengan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini, kami adalah anak-anak-Mu yang Kau panggil menjadi alat kesempurnaan-Mu Tuhan untuk menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk mencerminkan akan kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu untuk kami semua yang sudah gabung di dalam Zoom pada malam hari ini. Engkau memberkati akan keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati setiap usaha kami, bahkan pelayanan kami Tuhan. Apa yang kami doakan, apa yang kami imani, apa yang kami harapkan, biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Inilah syukur kami, inilah doa kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you, Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Doni untuk Terima pelayanan. kasih. Terima kasih.